Aku ambil dari doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya. Yang aku pelajari bahwasanya itu doa itu bagus banget untuk ngingetin kita ya. Dia sekelas Nabi aja, lalai aja langsung kena teguran dari Allah. Aduh, kok bisa nih aku kayak gini? Habis nanya soal itu sih. Iya, iya. Kita semua mau nggak mau harus siap gitu kan. Harus. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Betul. Apa rutinitas yang paling membantu pikiran Bang Ikang lebih tenang? Ngaji. Ngaji. Iya. Maaf ya bukan sok gimana, tapi dalam hidup gue temuin tuh ngaji itu paling. Itu jadi kebutuhan kan. Box ke papa preman-preman. Iya, yeah, box ke papa metropolitan. Come on man, box ke papa preman-preman. Iya, yeah, box ke papa metropolitan. Hey yo, hey yo. Bang Ikang Fauzi everybody. Ih, keren. Boleh sekali lagi pemirsa. Bang Ikang apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini aku pertama kali melihat Bang Ikang Fauzi secara live nyanyi barusan. Urat-uratnya. Di usia sekarang itu gimana bisa masih prima, Bang? Aduh. Ya alhamdulillah ya, maksudnya ya memang ada upayanya itu adalah kita pelihara jangan sampai kita over inilah ya berkegiatan. Jadi sangat memperhatikan kesehatan, imbanglah antara pikiran dengan kegiatan fisik ya. Jadi olahraga itu aku selalu emang dari kecil tuh suka berolahraga. Jadi dulu tuh aku sama ibuku selalu antara musik sama olahraga. Balance tuh ya? Balance. Olahraga tuh kayak karate, judo, silat, itu sampai bener-bener serius lah gitu loh ya. Body combat berarti sama ya? Musik ya rock kan. Bener. Jadi musik rock itu, bahkan terakhir ada penelitian bilang orang yang suka musik keras tuh cenderung hidupnya lebih happy katanya. Oh iya. Kita cari nanti, kita sertakan buktinya ya penelitiannya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi biasanya tuh nggak enak kalau nggak sambil gini loh Kak. Wih. Ngorok itu apa ininya tuh? Ini jangan mabro ya. Jangan sampai anak gue lihat. Oh gitu. Karena takutnya kok kayak pakai dicelupin. Takutnya anak gue pengen. Iya. Pengen main. Wah, Nah, ini kita ternyata ya bukan api, dia pakai bubble. Pakai bubble yang set. Waduh. Nah, wah, itu penipuan tuh kayaknya deh. Karena namanya juga rahasia sehat, masa kita ngajarin gini kan. Tapi Bang, ngerokok nggak? Dulu ngerokok. Dulu ngerokok yang sangat edik ya. Sampai terakhir tuh gue ngerokok sehari bisa habis 3 bungkus. Hah? Betul. Jadi gue ngerokok tuh dulu karena sorry kalau ngomongnya gue lu nggak apa-apa kan kita nongkrong. Ngerasa lepas aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi waktu kecil tuh gue main musik kan sekarang. Kalau main musik itu ya udah pasti bergaul sama orang-orang yang seperti itu. Ya yang rokok itu salah satunya lah risiko kita dari bermusik. Jadi gue dari SD tuh udah ngerokok karena main sama orang-orang dewasa gitu loh. Dulu ada. Oh iya. Iya ada gue. Nggak apa-apa ya brandnya gue sebutin ya. Ya nanti tinggal di mute gampang. Pokoknya berbagai ada yang jadul-jadul gitu. Ya pokoknya gue ngerokok sesuai dengan orang ngerokok apa jadi. Oh ngikut masih ya. monyong-monyong gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya ya benar-benar ketergantungannya ada. Terakhir gue udah sampai apa ya sehari tuh 3 bungkus bayangin aja. Jadi kretek ya banyaknya kretek. Terakhir malah sampai karena udah terlalu ini kretek yang soft gitu ya, yang light ya. Aku tapi 3 bungkus. Sampai suatu saat aku kena flek. Ingat banget waktu mau tidur jam 12 jam 1 malam gitu. Aku ngap nggak bisa napas. Istriku panik kan, langsung bawa aku ke UGD. Disitulah aku ini ya ternyata cuman flek aja gitu loh. Mungkin pernapasannya terganggu. Waktu itu anak-anak masih kecil gitu. Gue berpikir wah ini kalau gue lewat nih kayaknya gue nggak punya tanggung jawab banget deh. Karena keluarga gue perempuan semua. Bini anak 2 perempuan gitu. Anak jadi pada saat gue masuk ke rumah sakit tuh yang tadinya anak pada
suka riang gitu ya, tiba-tiba mereka mencekam gitu kayaknya ngeri nih Langsung bapak. pundung ya. Betul, aku nggak tega ngeliat kayak begitu. Jadi aku berpikir gue harus ngalah nih. Gue berhenti ngerokok, just quit. Pulang di situ nggak totally sama sekali. Katakan sampai itu waktu itu kan bini gue selalu taruh asbak di mana-mana karena dia udah capek ngelarang gua gitu soal kesehatan soal apa, tetap nakana juga. Dia jadi naruh asbak di mana-mana, di kamar ada, di ruang tamu ada, di mana ada. Pokoknya supaya jangan gua ngebalak gitu ya. Istilah orang Sunda tuh di mana-mana gitu. Iya, berantakan gitu. Dia kan orangnya rapih gitu ya. Dia sampai taruh asbak di mana-mana. Ya, pulang dari situ ya udah quit. Sampai hari ini nih. Udah 20 tahun lebih. Wah. Dan gua ngerasa itu keputusan yang sangat tepat banget. Karena gue tipe orang yang mungkin nggak terlalu kuat dengan rokok gitu. Motivasinya. Bisa kemana-mana gitu nanti. Tapi dalam prosesnya kan kata orang untuk berhenti ada agak sulit ya. Dalam artian entah mungkin yang tadi kita biasa ngerokok. Apalagi Bang Ikang bilangnya 3 bungkus per hari. Tiba-tiba belas hilang. Belas hilang di tubuh rasanya apa? Nggak ada atau? Mindset ya. Mindset. Kan kayak gue bilang gue ngeliat anak gue begitu gue rada trauma gitu. Iya kan, itu jadi itu lebih kuat. Otak gue tuh lebih kuat, pikiran gue tuh, mindset gue lebih kuat daripada ketergantung gue, edik gue terhadap itu tuh. Berarti kalau sampai sekarang muaranya di sini kan? Pusatnya di sini. Iya. Itu we are what we think ya, maksudnya kita. Berarti kalau ada orang sampai sekarang yang beralasan susah, pusing, berhenti, mindsetnya kurang. Iya, mindset. Karena memang tapi sebelumnya kejadian itu gue udah ada pikiran 40 tahun gue berhenti nih. Karena gue merokok dari SD. Jadi gue pikir, ini ngeri juga kan ada. Ya kita dalam proses itu kan tahu lah banyak yang terjadi gitu ya. Gue 40 tahun berhenti. Tapi dari 40 tahun itu gue gak ada alasan untuk berhenti. Masih keenakan gitu lah. Sampai kena itu flag gitu. Ya semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi juga buat sobat sehat ya. Jangan sampai kenapa dulu gitu. Jangan sampai disentil dulu. Yang berarti yang diperkuat harus mindsetnya nomor 1. Oke, nah aku pengen nanya satu hal yang agak aneh menurut Bang Ikang. Aku pengen tahu deh. Yang merusak tubuh dan juga pikiran menurut Bang Ikang itu yang kelihatan seperti rokok atau pikiran yang lebih mudah merusak? Kalau buat kasus gue tuh kayak lebih banyak pikiran. Pikiran tuh lebih jahat untuk merusak tubuh. Seperti yang tadi Bang Ikang bilang, you are what you think ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya pikiran kita sehat, positif terus ya, insya Allah selalu positif ya. Benar. Iya gue siapa sih orang yang nggak punya permasalahannya, problem pasti ada. Tapi gue selalu berpikir gue tuh lebih besar daripada permasalahan yang gue dapat. Yes. Nah hari itu ini gue yakin. Yakin ya? Karena ada di Quran. Benar, setuju. Itu sudah mutlak kalau itu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Ikang Fauzi ya, yang sosok yang mungkin kita kenal sebagai seorang aktor, siapa musisi. Tak kenal dia. Ceng. Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Saya pernah tahu lagu itu. Iya. Pernah tahu ya? Pernah tahu ya. Tanya bapaknya. Kayaknya ada anak bertanya kepada bapaknya, apa itu namanya catatan si Boy. Oh iya. That's the itu song. Bapak saya. Iya. Ada Bang Ikang Fauzi di episode kali ini di Rahasia Sehat ya, sosok musisi, aktor, public figure senior ya. Kita tahu beliau ini sering muncul woro-woro di TV dan karya-karyanya. Tapi di episode kali ini kita juga akan membahas hal yang lebih dalam, sisi lain dari Bang Ikang Fauzi, yaitu tentang mengatur ulang tubuh dan pikiran, perjalanan detoxnya Ikang Fauzi. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, Bang Ikang. Ini setelah perjalanan panjang berkarir dari tahun berapa berarti dulu? Perjalanan panjang dengan gigih ku arungi sampai batas tenagaku.
Aku lelaki sejati. Itu lagu gue tuh. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Alhamdulillah. Sorry ya, kalau penyanyi emang begitu. Gak apa-apa. Karena ngejawabnya susah, mendingan dilaguin aja. Ya, gitu. Istilahnya tuh kayak siapa dulu yang kayak siapa kalau nyanyi mulu King Nasar ya? King Nasar, oh itu keren. Dinyanyiin mulu nih, Iya, gitu. iya, Dikit-dikit. Tapi nggak apa-apa, itu kan salah satu coping ujung-ujungnya minta sawer ya. Menyanyi itu adalah salah satu cara coping mechanism Iya, menurut aku benar. ya kan. Entah itu kalau lagi sedih, lagi ada betul. pikiran ya. Iya benar, iya benar. Itu adalah salah satu cara. Itu udah bahkan penelitian terakhir udah bilang katanya banyak bisa turunin gula apa semua dengan menyanyi itu kan. Makanya Emang bener itu. Sampai sekarang berkarya terus ya. Iya. Terakhir karyanya apa Bang? Aku banyak sekarang di Ikang Fauzi Official YouTube udah sama di streaming di semua digital itu. Beberapa yang terakhir single aku bikin mulai Jujurkan Keadilan itu aku udah kasih dengar tadi sama Ras Muhammad itu yang bikin lagunya istriku ya Jujurkan Keadilan. Penguasa selalu jadi tuan dari peradilan. Ramayana itu cerita epik ya, cerita pewayangan gitu. Aku nyanyikan dengan ya nada rock gitu. Dan juga yang terakhir tuh Budak Iblis aku bikin. Budak Iblis. Ini baru banget nih? Iya. Udah rilis? Udah rilis. Itu rilis. Baru 2 bulan rilis lah. Baru 2 Budak Iblis. Itu cerita tentang aku ambil dari doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang aku pelajari bahwasannya itu doa itu bagus banget untuk ngingetin kita. Dia sekelas Nabi aja, lalai aja langsung kena teguran dari Allah. Iya kan? Iya. Kan dia karena lalai dia tinggalin umatnya gitu. Nah kita nih lalai melulu hidupnya. Gitu. Jadi aku ngambil dari itu kehidupan kita. Saya tuh lalainya banyak. Aku rakus di dunia. Mau ini mau itu mau. Kayak mau. Ini perempuan mau. Istrinya ini pokoknya. Ya serba seperti itulah. Saya tuh gak pernah bersyukur, selalu rakus. Sampai kapan ujungnya. Akhirnya saya masukin ke ini kalimat kedua tuh, kita semua juga kayak begitu ya kita. Makanya sadar nih kayaknya nih, sebelum maut menjemput kita gitu. Jadi sentilan juga buat kita ya, maksudnya kayak manusia biasa, lalainya banyak, tapi jangan sampai keterusan. Betul. Karena aku yakin ya, Allah menciptakan kita tuh udah benar. Jadi kalau nggak benar ya kita lalai berarti. Iya, setuju. Iya kan? Nggak ada yang salah dengan ciptaan dia gitu. Iya. Allah menciptakan umatnya tuh dengan sempurna mungkin. Makanya judulnya Budak Iblis. Berarti kita kalau pilih aja kiri atau kanan gitu kan. Kayaknya mencekam gitu judulnya, terlalu serem gitu ya, Budak Iblis ya. Tapi ternyata maksudnya itu. Gimana? Kayaknya dengerin aja deh. Iya dengerin aja ya. Silakan. Nanti kan kita tampilkan juga di Ikang Fauzi Official YouTube. Nanti tampilin juga di sini dong. Iya, gitu ya. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung. Tadi aku udah diperdengarkan Sobat Sehat ya, dan semangat terus ya. Semangat terus. Iya. Lagi-lagi ada aja ya dalam setiap hari tuh pelajaran kita kan aku selalu percaya kita tuh bertemu dengan alasan, entah itu pelajaran atau dengan kehendak. Dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa kan. Nah, makanya mungkin aku hari ini bertemu sama Bang Ikang yaitu dikasih tahu kita sebagai manusia jangan banyak lalainya. Iya benar. Dan aku juga senang lihat kamu tadi ketemu anaknya main-main. Itu luar biasa, Masya Allah. Iya. Karena ini di luar konteks mungkin tengah ngomong, tapi aku ngelihat bahwasanya kan banyak kejadian yang anaknya dititipin gitu kan, diperlakukan seperti itu ya. Ya kan pertanyaan saya, kenapa dititipin tuh anaknya gitu kan ya. Karena itu kan tanggung jawab kita. Betul. Kalau kita siap punya anak dengan segala resikonya gitu. Karena aku dulu anak-anakku waktu balita ya, dia kemana ibunya ikut terus. Ikut terus. Sama nih kayak aku nih. Karena menurut akunya kan ya karena ya laki-laki pencari nafkah, tapi sekarang aku ngelihat itu luar biasa itu.
pengaruhnya tuh luar luar biasa. biasa untuk selain untuk anak dan juga ketenangan hati orang tua sih ya. Iya, benar. Iya. Benar. Kan tapi speaking of ketenangan hati ya, Bang Ikang, setelah banyak mengalami fase kehidupan gitu ya. Kalau dilihat-lihat, aku sempat membaca berita juga, turun 10 kilo. 13 kilo. 13 kilo spesifik. Jadi sejak istri saya meninggal, aku ya itu depres lah pastinya. Cuman ya aku ngerasa semua ini skenario Allah. Dan aku harus meyakini bahwa ini yang terbaik. Dan saat itu aku belum yakin dengan itu, berarti ya ilmu aku kurang. Aku pelajari itu ilmunya. Wah. Yang pada akhirnya ya tujuan kita bersama yaitu kematian tuh harus indah. Harus indah. Dan kematian dia sangat indah. Tujuan kita nggak sih? Iya. Kematian yang mudah. Mudah sekali, indah sekali. Cuman kitanya ini nih yang nggak siap. Dan ilmunya kurang, akhirnya kita, wah ini kok begini, kenapa cepet lagi kata bagaimana. Nah berarti ilmu kita kurang kan. Makanya dari situ yang bisa membuat saya bisa bangkit lagi adalah ya belajar lagi agama. Belajar soal kematian terutama. Kematian adalah sebaik-baiknya pengingat ya buat kita. Iya, kematian adalah sebaik-baiknya tujuan hidup kan ya. Iya kan. Betul. Emang skenario-nya begitu kan. Iya. Yang paling susah untuk diatur ulang. Apakah dari sisi jadi 13 kilo tuh dalam berapa bulan tuh. Jadi ya pada sih biasanya cuman pikiran kali ya. Pikiran. Aku 83 waktu itu terakhir. Sampai kurang 70. Wow. Sekarang udah naik lagi nih. Ya 3 kilo lagi. Alhamdulillah naik lagi ya. Karena dulu lebih gede aku dari ini. Sekarang. Karena kalau dealing dengan kehilangan siapa sih yang siap gitu ya. Bener. Kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk ditinggal orang yang kita sayang gitu. Seakan-akan kita dituntut untuk terus berjalan di saat kita sendiri pengen entar dulu. Iya benar. Nah balik lagi untuk yang lebih sulit diatur kembali, di reset ulang. Itu bagian rutinitas kah, emosi kah, pikiran kah? Sebenarnya yang titik baliknya tuh adalah kepasrahan sih, keikhlasan. Ya. Kan syaratnya semua bisa berjalan dengan baik asal kita ikhlas dan ridho. Jadi dari pertama kali walaupun aku nggak siap, itu di mindset aku tuh harus ikhlas ridho gitu. Dan baru aku mengejar ilmunya gitu. Orang nasihat banyak, nggak ada yang mempan mau. Tetap aja kegerus gitu kan. Tapi yang bisa bikin aku semangat lagi, ya kan anak-anak kan masih ada, aku masih punya tugas untuk mereka juga, mereka masih butuh aku. Dan ya selama Allah kasih hidup ya berarti aku harus melakukan sesuatu kan. Ya paling enggak aku mulai menabung lah untuk kematian nanti, ya kan? Jangan sampai aku nggak layak untuk ketemu lagi. Iya kan? Lah iya dah. Kan kata Allah menjanjikan kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi dengan syarat dong. Kalau kitanya nggak bener, masa bisa disatuin? Iya kan? Ada jelas kan? Jadi tujuannya tuh semakin mengerucut dan jelas gitu loh. Skenario dia makin jelas gitu. Nah sekarang dia udah investasi di sekarang. Kita udah punya rumah di sini. Tapi kalau seandainya aku mau ketemu lagi, ya aku harus layak mendampingin dia di sana nanti. Ya kan? Nggak boleh hancur-hancuran hidup gua. Gitu. Aduh. Gak bisa nih aku kayak gini. Habis nanya soal itu sih. Iya karena Iya. Ya karena aku Iya. Ya sama-sama. Maksudnya Iya. kita semua mau nggak mau harus siap gitu kan. Harus. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Betul. Entah kita dipanggil duluan atau kita yang akan ditinggalkan. Betul. Karena ya mungkin aku tuh mencintai istriku tuh emang karena Allah sih. Jadi ya apa orang mungkin pikir ya anak ini hanya artis yang saling jatuh cinta. No. It's more than that. More than that. Sampai
sampai Bang Ikang bisa ngomong kayak gitu sih. Hebat ya. Hebat sekali. Iya, hebat sih enggak, cuma cerita apa yang saya alamin aja. Ya itu aja sih. Dan mencoba untuk mengerti kenapa seperti ini gitu. Tapi untuk bisa ngomong ridho, ikhlas. Iya, jadi orang ada yang bilang ikhlas ridho itu kita harus pelajari, berproses. Tapi kalau aku enggak, aku tancapkan dulu ini sebagai main goals aku. Aku harus ikhlas ridho, harus. Nah, perjalanannya ke sana walaupun masih saya nggak tahu banyak kurangnya atau bagaimana, saya belajar cari tahu. Tapi melewatin itu semua kan Bang Ikang nggak sendirian ya. Iya, ada anak-anak. Rasa rindu pun juga pasti ada. Ada anak. Tapi memang anak-anak itu luar biasa. Mereka berusaha untuk ini. Tapi itu bukan menggantikan. Menggantikan istri kita, pasangan kita tidak tergantikan. Iya. Gitu. Kehadiran anak-anak juga sangat ini ya. Iya, anak-anak ruangannya beda. Dia emang concern ngeliat bapaknya jangan sampai gimana gitu ya. Dia ngisi terus, temenin terus, ingetin. Tapi kan beda. Betul. Ya, tapi saya juga tidak berharap karena saya dari pertama pikir aku nggak cari gantinya gitu. Emang ini udah sesuatu hal yang bukan azab ya, maksudnya yang Allah kasih sama aku, ya you have to face it gitu lah. Sudah ditetapkan. Bukan mungkin ya, aku sekarang yakin itu ya buat dia jalannya bagus, yang terbaik, cepat, dan pada meninggalnya juga bagus banget kan waktu itu. Ada Quran, habis dia siap semuanya. Dan sebelumnya dia sering cerita soal kematian gitu. Ringan aja deh, kayak kita mau pergi gitu kemana gitu ya. Luar biasa. Dan ya aku berpikir bahwasanya ya itu ya merupakan perjalanan yang aku harus lewatin gitu, karena ini sudah terjadi dan aku yakini ini harus skenario yang terbaik sehingga aku bisa mencapai kata ikhlas dan ridho. Nah, kalau kita nggak paham bahwa itu yang terbaik, gimana kita bisa ikhlas dan ridho? Denial terus. Denied pasti. Ini enggak. Jadi ya aku harus paham bahwasanya memang ini yang terbaik. Dan aku yakini pula ini juga insya Allah akan menghapus dosa-dosaku juga kan pastinya. Insya Allah. Iya kan? Nah, apakah dengan berbicara dengan kenangan itu bikin Bang Ikang mulai bisa menerima? Iya. Iya. Maksudnya ya sekarang ini nggak penting buat saya bisa atau tidak menerima, but I have to. Iya, gua harus. Mau nggak mau ya? Iya, nggak ada pilihan. Istilahnya ya, kita harus gitu loh, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Wah, harus menerima, ya, harus paham terhadap rencana Allah. Karena seringkali kita menyesal dalam kehidupan kita atau kenapa why me dan sebagainya gitu loh, sebagainya kan. Ya karena kita coba berpikir dengan pola pemikiran kita yang cuman segini, yang cuman paham soal dunia, soal akhirat kita nggak tahu apa-apa. Iya kan? Bener-bener. Iya kan? Iya. Kalau digambarin akhirat juga kan, dunia ada yang bisa lebih hebat dari itu kalau manusia yang menceritakan soal akhirat. Tapi berarti akhirat itu sebenarnya jauh lebih indah daripada itu, karena kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Kalau kita mampu, kita paham, mungkin kita nggak akan sedih kan? Udah pasti dong, iya kan? Logika manusia seberapa sih? Iya, itu dia. Jadi aku coba masuk ke logikanya Allah, walaupun sedikit aja, tapi aku pasrahkannya ya. Nanti Allah kasih kejelasan gitu, kasih ketenangan di situ, kasih kebahagiaan di situ, kasih semangat di situ, gitu aja. Tapi setelah mengalami kehilangan, Bang Ikang, lo jadi lebih aware nggak sih sama sinyal-sinyal di tubuh gitu? Aku tuh nggak aware. Kalau aku aware, aku bisa melakukan persiapan yang banyak. Karena
terus terang ya sebagai kepala rumah tangga tuh aku udah mempersiapkan buat kita kesehatan apa semuanya. Tapi itu nggak berlaku tuh. Ternyata ya. Just. Hilang. Jadi di situ aku ngerasa, gila apa yang gue udah siapin ini semuanya gue udah siapin ini ada itu. Kalau sakit begini nggak ada. Nggak ada. Tapi setelah Bang Ikang Fauzi bangkit Jadi kembali. Jadi di situ aku udah berpikir surrendered lah gue deh. Pasrah aja ya. Iya surrendered. Nah. Akhirnya sudah bisa terserah lah Allah mau gimana. Aku yakin itu apa jalannya Allah yang terbaik lah udah gitu aja. Iyalah, sudah pasti itu Allah pasti akan membantu kita. Iya kan? Iya. Ya sebenarnya kan Adam dan Hawa ditaruh di dunia karena kesalahan, karena dihukum. Kalau enggak kan dia di surga terus. Iya. Iya. Ini kayaknya dihukum aja udah seneng gitu sekarang. Udah takut mati gitu. Padahal kita lagi dihukum. Aduh. Tapi semua kita pasti ya gitulah kira-kira. Banyak kesempatan panjang umur ya untuk ya itu mempersiapkan. Tapi memang salah satu hal untuk mempersiapkan kita kan itu kematian hanya ikhtiar. Kematian itu sudah pasti. Kita tinggal menunggu waktu. Cuman memang bagaimana caranya itu kan rahasia Allah ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah menjaga kesehatan badan, tubuh, pikiran. Nah, setelah itu harus, itu wajib. Harus. Setelah Bang Ikang alhamdulillah bisa beraktivitas kembali, sudah mulai bisa menjalani hari-harinya dengan lebih bisa dibilang normal. Iya, gitu. lebih menerima. Lebih menerima, sudah bisa beraktivitas. Apa yang berubah dari Bang Ikang? Ya lebih apa ya? Dulu aku sangat percaya dengan kemampuan yang aku punya. Seperti? Ya kita mempersiapkan rumah yang baik, ya kan? Fasilitas untuk hidup yang baik gitu, maksimal kita kerja keras untuk itu kan. Sekarang itu ya ruang itu aku hanya ada di ruang ikhtiar yang maksimal aja. Selebihnya kita nggak boleh kecewa kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu susah lagi. Susah. Tapi aku menganggap aku nggak punya hak untuk menjudge itu. Hasil. Itu aja. Beda kan kalau kita ngerasa kita punya hak, aku udah berusaha kayak gini loh. Iya. Seharusnya aku bisa begini dong. Tapi berharap boleh dong. Berharap boleh dong. Berharap boleh aja, tapi berhak dan ngerasa itu hak kita untuk menciptakan kualitas daripada hasil kita. Benar. Itu enggak. Karena Allah bisa kasih lain dan yakinilah mungkin dia akan kasih yang lebih baik dari itu. Iya kan? Setuju, sepakat aku kalau itu. Karena apapun hasilnya kita cuma bisa berusaha dan berdoa kan pada akhirnya. Nah, aku pengen flashback dulu ke Bang Ikang waktu tadi cerita sama orang tua ikut olahraga. Iya. Apa aja olahraganya Bang Ikang? Ya itu, aku suka dengan olahraga yang apa? Aku tuh kecilnya tuh proaktif. Oh, kompetitif juga kan? Iya, proaktif ya, dia lebih ke arah proaktif. Jadi orang yang di sekitar saya tuh bisa terganggu gitu. Jadi ada sahabat saya tiap hari dia kena pukul. Jadi segitu parahnya aku ya. Jadi orang tua saya kan sering punya tamu-tamu yang harus rada formal gitu. Bapak saya kan diplomat ya. Itu kalau mereka datang, saya dikurung. Dikurung. Takut gratil. Memalukan. Iya, gratilan. Saya bisa ini ngobrol sama sembarang orang, minumannya aku minum kayak gitu, sampai kayak begitu. Memalukan gitu kan ya. Sampai kayak gitu. Dia waktu kecil aku proaktif seperti itu gitu. Jadi orang tua saya kan yang anaknya satu-satunya seperti itu. Yang lain dia lebih behave lah. Ya, waktu aku punya kakak laki-laki gitu. Aku yang paling parah lah. Gitu. Makanya ibu saya paling sayang sama saya gitu. Jadi punya perhatian khusus terhadap anak ini. Aku disalurkan energinya. Gue tuh bisa ya pulang gitu. Semua tukang beca temen gue. Jadi gue pulang naik beca gitu. Pergi sini nanti aku kasih rokok dia gitu. Rokok orang tua bapak gue. Gue kasih aja nih rokoknya, rokok import kan. Iya, rokok mahal tuh. Kasih mana rokok saya gitu dah. Ya seneng lah. Oh si Ikang lagi gitu, Bangor lah gitu. Sampai kayak gitu. Jadi akhirnya ditaruh lagi, dikurung lagi gitu. Iya, jadi aku jadi anak yang
yang nggak ada batas gitu. Aku. Dan makanya senangnya musik rock ya. Iya, Karena di jadi panggung, betul. wah. Tapi sekarang Bisa kurang ajar gitu kalau di panggung. Orang juga paham, oh ini musik rock, nggak apa-apa ya. Terserah deh, terserah Bener. penyanyi mah bebas. Benar. Lah berarti sekarang olahraganya apa berarti? Ya, sekarang aku masih gym di rumah. Oh. Berenang. Oh, berenang rutin. Sesuai dengan habitat aku kan ikan fauzi. Ikan dong. Iya, ikan paus. Bisa nih. Ikan pausi. Berenang aku di rumah ada kolam renang ya. Ya sering lah aku berenang. Terus sama ini gym juga di rumah. Ya minimal tuh kalau nggak ada waktu ya push up gitu. Tujuan olahraganya Bang Ikang untuk fisik kah? Atau untuk kewarasan kah? Dua-duanya. Pikirannya enak, tapi shape juga aku mau. Gue tuh ngerasa kalau jadi penyanyi gendut gitu kayaknya nggak punya tanggung jawab gitu. Apalagi rocker kita kan masih mau menghibur orang gitu ya, kayak kan harus punya tanggung jawab lah gitu ya kan. Orang berharta seperti apa ya. Itu aja dan sebenarnya sih shape itu adalah bonus. Setuju. Gitu. Karena yang paling utama tuh adalah kesehatan. Iya. Olahraga sehat tuh, dulu adalah paling utama. Sehat tuh bisa selain olahraga. Ada istilah detox, Bang. Apa tuh? Detox ini kita berhenti atau mengurangi hal-hal yang buruk seperti misalnya detox gula, jadi nggak makan gula, nggak manis-manis, detox sosial media. Kalau udah terlalu stres banget lihat sosmed, off dulu sosmed 3 hari. Betul. Kalau Bang Ikang pernah nggak melakukan detox gitu? Iya udah, aku nggak makan gula sekarang. Oh iya? Enggak. Manis-manis sama sekali? Enggak sama sekali. Ya maksudnya kalau ada terpaksa di dalam suatu minuman itu ternyata ada gulanya sedikit ya itu aku. Tapi kalau misalnya aku masih bisa punya kendali untuk mesen, aku yang tidak pakai gula. Gitu kan gula bisa ada di mana-mana aja. Iya sih tanpa tapi sadar. Aku berusaha kalau aku mesen ya nggak pakai gula. Kayak tadi kan pesen apa tuh ya. Kopinya nggak pakai gula gitu. Tapi Bang Ikang memang dengan secara sadar gitu ya, oh gue nggak gula deh, tujuannya memang untuk kesehatan. Apa takut kan sekarang banyak nih tren-tren detox ini, soalnya ada yang bilang cuma ngikutin tren wellness doang detox ini. Menurut Bang Ikang gimana tuh tren-tren? Iya, tren itu kan berdasarkan kasus penelitian. Tren itu terjadi karena udah ada kasusnya, udah ada kejadian berulang-ulang dan terbukti bahwasannya ini solusinya lebih baik. Iya kan? Makanya orang bilang tren gitu loh. Aku rasa nggak ada tren yang merusak hidup orang, itu nggak akan jadi tren gitu kan ya. Setuju. Iya kan ya. Jadi kalau seperti itu ya why not kita harus ngelawan gitu kalau emang itu baik kan. Yang gue bilang kan hak kita tuh hanya ikhtiar lah. Nah ikhtiar tuh semaksimal mungkin. Jangan manja loh. Iya kan? Ikhtiar masih mau makan gula juga. Ikhtiar mau ngerokok juga. Ikhtiar mau mabok juga tiap hari. Mau gak tidur. Gak sehat dong. Jadi kalau dia mati ya wajar lah. Straight to hell. Iya kan? Walaupun orang, ya aku penyanyi rock. Tapi gue rasa ya gaya hidup gue seperti inilah. Gue tuh gak mau disamain sama penyanyi rockstar yang pokoknya sex girl siapa lagi itu ya. Ini gue orang Indonesia loh. Iya, budaya timur. Tapi gue suka musik rock. Iya. Why should I'm not gonna be like you gitu. Gue gak happy jadi lo. Gue happy jadi gue orang Indonesia yang suka musik rock. Ya gini lah si Ikang. Gitu, musiknya tetep, galaknya tetep. Tapi gak harus cara-cara hidup dia juga gitu. Kerennya dengan keren yang positif. Ya itu aku gak pikir positif ya. Suitable aja buat gue. Suitable buat gue gitu. Cocok ya. Kayak orang makin narkoba mungkin, sorry, ada orang yang ngerasa itu tren dan keren. Buat gue tuh stupid. I won't do that. That's a very stupid thing gitu. Gitu aja. Dulu kan waktu pas lagi mulai ngetop-ngetopnya banyak loh bandar narkoba pada deketin kita supaya fansnya juga bisa ikutin. Gue gak bisa itu. Gue berantem di situ.
Iya. Mendingan lo bilang gua nggak gaul nggak ada masalah. Lo nggak oke nggak ada masalah. Lo nggak berteman sama gua nggak ada masalah. Tapi lo you're in my life. Lo mau ngerusak hidup gua. Gua udah sejauh ini berjuang buat hidup gua seperti ini. Lo mau rusak. You are not my friend. You're my enemy. You're my enemy. Iya kan? Berarti jangan disalahin industrinya, jangan disalahin profesinya. Iya, itu kan pilihan. Tergantung orang. You have to decide that. Iya. Balik lagi ke mindset. Jadi kalau misalnya udah detox, sehat-sehat, tapi masih kurang tidur tuh enggak ya? Sekarang kan kalau usia emang pengaruh. Enggak. Pada saat kita muda tuh tidur lebih lelap, lebih gampang. Apalagi sekarang kan kita hidup pengen malam-malam bangun, ya kan, sholat malam, udah gitu subuh bangun lagi. Kita nggak mungkin dapat 8 jam tidur yang baik gitu kan, bangun gitu. Iya setuju sih. Itu kenyataan hidup gue kayak begitu, nggak tahu orang lain. Tapi ya, I think ya berubahlah seperti itu. Tapi yang penting istirahat cukup. Istirahat cukup ya. Kalau untuk sobat sehat, kalau Bang Ikang Fauzi yang sudah mengalami banyak sekali fase kehidupan, mulai dari sampai akhirnya bisa ngobrol kayak sekarang, proses penerimaan, ikhtiar, meyakini segala sesuatunya dengan positif gitu ya, dengan baik. Aku tadi sempat bilang sobat sehat, sempat bilang sama Bang Ikang, ini kan Bang Ikang bisa ngomong seperti ini dengan proses yang panjang. Nah, untuk anak-anak muda kayak aku ini, ada pesan nggak? Ya pesannya ngapain kita hidup belajar dari yang salah gitu loh. Kan kita pengen bahagia kan, kita pengen selamat dunia akhirat. Jalannya udah ada seperti itu. Ya kalau mau pilih jalanin ambil resikonya aja gitu aja. Ya kan, pilihan kan. Allah tuh nggak suruh kita jadi orang baik kok. Iya. Tapi ada hadiahnya untuk jadi orang baik. Ada hadiah juga untuk jadi orang jahat. Ya udah pilih aja. Pilihan ada di kita loh. Kita dikasih hak pilih loh. Hebatnya di situ tuh. Hebat yang namanya manusia itu. Tapi goblok banget kalau pilihannya salah. Iya kan? As simple as that gitu loh. Maksudnya kalau dibilang ya gue mungkin udah tua gue bisa ngomong kayak gitu. Ya, tapi kalau muda gue terlalu boros juga gue gak bisa ngomong kayak sekarang kan. Iya. Iya kan, kalau gue udah susah kan, kelihatan. Gue gak mau gitu kan, nanti gue jangan aja, gue jadi begitu. Gue ngeliat, gimana gue bisa nyanyi kalau gue tolol kayak begitu. Iya kan? Setuju. Kayak biarkanlah ya orang dengan pilihannya, gue gak suitable dengan cara begitu. Kalau kata orang, kayak begini keren biar karir lo makin naik gitu. Zaman dulu ya. Ya benar. Ada stigma itu ya? Iya, ada stigma itu, ketergantungan itu namanya. Tapi ya kita manusia tuh beda-beda dan tergantung kepada mindset, kepercayaan itu akan mendorong kita kepada ketergantungan kan. Iya kan? Ada yang ngerasa kalau pakai barang-barang begitu bisa dapat ini. Ya itu banyak juga kok kejadian. Mungkin lebih banyak lagi orang yang nggak make bisa, ya kan? Kalau ngemakainya kebablasan juga kan, udah nggak bisa make lagi nanti. Ya jadi kan? harus bisa mengatur porsinya. Betul. Harus bukan porsinya, pilihan. Pilihannya. Masih kalau bicara porsi itu nanti kayak lo masih boleh coba-coba gitu. Buat gue hidup tuh bukan coba-coba. Saklek yes ya? or no. Yes or no. Tapi ada ngajarin gitu sama anak gua. Tapi ada juga yang tipikalnya gini Bang, ya lu coba dulu deh kalau nah itu enggak bukan suka, gua. Gitu Hidup kok coba-coba. Ya kan biar tahu. Ya tahu yang bagus lah. Ya kan. Lagi-lagi jangan. Life is too short untuk coba-coba untuk. Tapi life is too short untuk gitu kan. Nggak nyoba. Nyoba dalam artian bukan juga, hal negatif ya. Mungkin kalau nggak coba sama sekali ya mungkin ya adalah sedikit-sedikit. Tapi ya nggak ngaruh gitu dalam itu. Dosisnya tidak sampai mempengaruhi dan merubah perilaku dan ini kita gitu. Tapi ini disclaimer dulu, bukan maksudnya nyoba yang aneh-aneh, enggak. Maksudnya dalam artian kita bisa nyoba hal-hal baru. Kan ada yang misalnya aku pengen nyoba menjadi seorang penyanyi misalnya. Tapi aku udah takut duluan. Kenapa?
sumbang Oh, suaranya. Iya. iya, Nah, iya. ada yang Ya nggak apa-apa, ada banyak yang penyanyi yang sumbang, tapi punya style. auto. Iya kan? Berarti aku ada kesempatan ya? Ya jelas Iya. ada. Iya, maksudnya Jelas ada yang takutnya namanya berkesenian tuh luas banget. iya. Nah, tuh takutnya tadi Itu akan jadi indah kalau datangnya dari hati. aduh, Bener nggak? di pikiran aku ya, Bang. Suara sumbang kalau datangnya dari hati. Aku nyanyi di kamar mandi dari hati, Bang Ijang. Iya. Di pikiran aku, di telingaku sendiri, outcome suaraku tuh seperti Raisa. Iya, Tapi begitu aku denger by voice note, enggak Oh, lagi. gitu. Gitu. Jadi aku ada kesempatan, nggak apa-apa. Mencoba Iya, tuh nggak apa-apa maksudnya ya. kan kenapa harus kayak Raisa? Jadi kayak kamu aja cari indahnya, gitu aja kan? Halo, Lale Itu Ilmanino. solusi. Halo, oh, kayaknya bisa. Karena nih, itu bisa. orang itu bisa dikenal karena berbeda dengan orang lain. Kita kalau hanya jadi follower orang lain ya nggak akan bisa on the top kita ya. ATM ya, Ya, ATM. aku ya dikenal Ikang apa sih? Ya karena suara lo beda gitu. Begitu gue dengar suara lo ya lo katanya gitu. That's it gitu loh. Ya udah gue syukurin itu. Gue perbaiki lah semua tekniknya dan sebagainya. Gue gak kepengen jadi orang lain. Nggak kepengen jadi orang lain lagi-lagi. Gak mungkin lebih baik daripada orang itu. Tapi itu mindset yang nggak semua orang bisa loh. Gimana? Menurut aku Maksudnya? ya. Untuk bisa berani. Gue kayak gini orangnya. Nggak semua orang bisa. Apalagi di tengah kita, maksudnya mayoritasnya seperti apa. Untuk beda sendiri sih kayaknya susah gak sih, Bang? Role model tuh, bicara role model mungkin ya. Itu penting, harus punya ya. Dan masing-masing. Dan kita punya role model gak satu orang kali. Banyak. Udah gitu kita coba yang bagus-bagusnya dari role model yang kita punya. Buang yang buruk-buruknya. Atau yang gak sesuai sama kita. Kalau Bang Ikang Aku yakin begini. Ini bicara ini aja ya, bisa yang jelas aja. Suara itu diciptakan Allah nggak ada yang sama, kayak fingerprint, nggak ada yang sama. Even orang kembar pun beda ya. Nggak ada orang yang sama. Makanya, jadi kalau kita mengikuti lagu orang, style kita ikutin juga, nggak akan sama persis sama dia. Ya mendingan kita kembangin dengan cara kita kan. Ini setelah Kalau podcast mau optimal kayak begitu. Setelah podcast ini aku langsung berpikir apa aku jadi penyanyi ya. Mentoknya jadi penyiar, Bang, aku. Iya. Gak apa-apa, sama hebatnya. Loh, sekarang lebih mahal yang mana jadi penyanyi-penyiar sekarang? Penyanyi? Enggak lah. Pertanyaannya lebih mahal. Tergantung ininya apa. Nah, audiensnya. Enggak, Bang, penyanyi. Nggak, dulu ya. Dulu pernah kejadian show parade penyanyi terkenal, udah gitu yang hiburannya tuh adalah komedi. Sekarang sebaliknya. Acara komedi, stand up, hiburan, selingannya orang nyanyi. Honornya juga gedean dia. Bener nggak? Betul. Apakah mungkin? Sekarang kalau seorang penyiar sama stand up komedi atau apapun namanya, kalau dia punya karisma, dia punya suatu audiens yang kuat sekali gitu. Banyak kan di Indonesia udah kayak gitu. Banyak. Kan? Gimana coba? Iya kan? Jadi iya, semua itu ada opportunity-nya, ada perubahan. Yang penting kita open mind aja. Gitu. Makanya gue bilang kan, kalau mau sukses jangan niru orang sukses gitu. Ya kan? Sukses dengan cara kita sendiri. Tapi kan yang baik-baiknya yang masuk akal kita pakai. Tapi jangan caranya dia gitu loh. Karena caranya banyak. 1001 jalan menuju Roma. Waduh. Iya. Oke nih kita Aldi Taher tuh sukses. Benar dengan cara dia sendiri. Itu dia. Setuju. Itu breaking the ini kan. Iya lagi. Apa itu marketing 4.0? Iya. Aldi Taher, marketingnya Aldi Taher. Gue salut sama itu anak. Salut sih aku juga. Gue bilang thumbs up. Aku ada pertanyaan cepat untuk Bang Ikang Ya. Fauzi sebelum kita akhiri obrolan ini. Ya. Masih seputar kesehatan. Ya. Karena rahasia sehat. Bang Ikang, tolong dibongkar rahasia-rahasia sehatnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Alright. Oke. Pertanyaan pertama.
Apa kebiasaan pertama yang paling Bang Ikang jaga saat ingin badan lebih enteng? Enteng? Iya. Iya, maksudnya Enteng lebih enak lah. makan secukupnya, maksudnya yang perlu-perlu aja. Ya kalau kita bicara bergizi. Dan gue sekarang nggak makan pagi. Oh, nggak makan pagi? Nggak, Ada ini intermediate. Intermittent fasting. Intermittent, ya. Berarti makannya baru jam berapa itu? Jam 12. Oh, jam 12. Oh, lumayan juga. Dan itu biasa aja kok ternyata. Iya kan, tapi lebih terjaga gitu loh. Iya. Aku juga bisa itu, tapi bertahan 3 hari doang habis itu lapar. Nah itu mindset. Wah, ini balik lagi ke sini. Iya gitu. Terima kasih atas Jadi pada saat aku berubah gitu, aku gak berpikir ya kenapa siapa yang suruh juga orang makan 3 kali ya. Iya kan? Tapi secara teori kan ada. Iya. Jam-jam segitu tuh kalau kita tambah karbo lagi gulanya akan semakin tinggi lah. Tapi ada penelitian kayak begitu ngomongnya. Ada, tapi menurut penelitian Annabelle aku, gitu. alias analisis gembel. Analisis gembel. Sarapan tuh enak tuh, bubur kacang ijo, pakai roti, teh manis tuh enak. Emang enak. Ini gitu. Habis itu tidur lagi ya. Bangun lagi untuk duha. Iya, berarti gak sehat nantinya kan. Oke, pertanyaan kedua. Sehat tuh harus diperjuangkan. Sebuah quote sehat itu harus diperjuangkan. Gak ada gratis lah di dunia ini. You have to buy it. Sekalinya sakit mahal banget lagi rumah sakit. You have to take the risk for that. Sehat itu harus diperjuangkan ya. Seperti pertanyaan yang kedua, apa makanan atau pola konsumsi yang sekarang Bang Ikang kurangi? Oh, yang tadi gula, lemak. Ya sekali-kali mungkin kalau sama teman-teman ya kita wah ini makan ini Padang oke lah gitu. Tapi itu buat tiap hari. Buat menghargai juga ya. Buat oke gitu. Pertanyaan ketiga, apa rutinitas yang paling membantu pikiran Bang Ikang lebih tenang? Ngaji. Iya. Maaf ya bukan sok gimana, tapi itu dalam hidup gue temuin tuh ngaji itu paling. Itu jadi kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan ya. Emang dari dulu rajin? Enggak. Baru-baru. Aku tuh bisa ngaji umur 40-an, Mbak. Oh iya? Iya, maksudnya memalukan ya. Enggak, tapi kan semua orang belajar. Iya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Begitu dapat kliknya tuh ternyata semua jawaban ada di situ. Enak ya? Iya, karena kan ya ucapan dari Allah. Semuanya langsung jawaban-jawaban ada tuh di situ ya. Oke, nah ini nih, apa hal yang Bang Ikang hindari karena terasa menguras energi? Ngiri. Aku gak pernah ngiri sama orang. Aku pengen banget bisa itu. Gue udah tua gini ngeliat anak muda, gue seneng. Masa sih? Wah dia lebih top dari gue seneng. Hebat loh, tapi kan sebelum gue ada gitu kan. Berarti adalah kita pernah tahu juga dan ada masanya. Peran kita ada masanya, setiap orang ada masanya. Gue gak pernah ngiri sama sekali. Dan gue gak pernah tersinggung untuk kita. Misalnya dalam show gitu, dulunya gue dianggap orang nomor 1 terus, ini pelayanannya seperti itu, tapi tiba-tiba jadi nomor 2. Gak apa-apa. Masa gak ada perasaan, kenapa ya gue kan, ya? Demand supply. Kalau dia mau beli dengan cara begitu, kita mau kok. Kita harus terima itu. Tapi apakah itu menjadi motivasi Bang Ikang untuk inovasi gue ini gitu? Itu benar jawabannya. Jadi energinya ke situ ya. Betul, energinya ke situ. Okay. I have bisa better than that, tapi kita ngisi ruang yang lain gitu ya kan. Kalau ngisi ruang yang sama persaingannya di situ ya nggak bisa. Kita ngisi ruang yang lain. Kan biar gimana yang namanya pengalaman itu kan ada value. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Apa bentuk istirahat yang menurut Bang Ikang paling menyembuhkan? Tidur. Tapi tidur tuh di dewasa ini mahal ya? Memang. Mahal ya? Mahal. Bisa tidur siang tuh mahal sekali. Iya. Tapi jam tidur selalu tepat waktu kah? Enggak. Konsisten? Enggak. Gue sekarang ini lagi berusaha keras untuk memajukan jam tidur gue. Gue tuh nggak secara kebiasaan tuh tidur di atas jam 12 gitu. Udah kebiasaan. Dan itu udah kebiasaan dari dulu. Kan biasanya kita juga kalau kerjain musik di malam-malam kan ya. Gue lagi berubah, pengen yang lebih cepat lah, jam 10 gitu kan. Tapi udah terrealisasikan belum? Belum. Sehari 2 hari pernah. Ya tapi semoga berusaha terus. Gak apa-apa. Semoga bisa nanti pelan-pelan makin switch apa tuh namanya?
jam sirkadian Memindah. kita, ritme sirkadian tubuhnya bisa diatur ulang ya. Bang Ikang, aku minta pesannya dong untuk sobat sehat yang mungkin sampai sekarang mereka tuh terlalu capek, tapi pengen untuk bisa memperbaiki diri dan juga pikirannya. Cuman ya itu masih sekedar pengen, masih sekedar niat, belum jalan gitu Bang. Kira-kira apa pesannya? Pertama, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus lead hidup kita. Kita bisa nge-lead hidup kita dan membuat program yang baik dalam hidup kita kalau kita cukup pengalaman dan cukup pengetahuan untuk itu. Belajarlah untuk menjadi orang seperti itu. Lead hidup Anda. Jadi jangan sibuk dengan apa kata orang. Jangan sibuk dengan apa perintah orang. Ya kebetulan hidup gue gue optimal ya. Gue berbisnis juga ya. Gue berkarya juga di seni dan sebagainya, film dan sebagainya. Ya itu teman-teman gue emang pengen jadi kemerdekaan supaya gue bisa ngelit hidup gue gitu. Gue tidak memenuhi harapan orang sesuai dengan perintah orang gitu loh. Yang belum tentu itu bermanfaat buat gue juga gitu kan ya. Jadi ambil kita harus lead hidup kendali kita. hidup kita. Iya, kendali. Benar. Jangan dipengaruhi sama orang lain. Iya. Karena kita adalah itu yang mahal dalam hidup. Iya. Itu yang mahal dalam hidup dan kita tuh adalah peran utama di cerita kita sendiri. Itu pemirsa ya, sobat sehat. Pinter ya nih. Mindfulness. Saya kan belajar dari Bang Ikang hari ini. Banyak sekali belajarnya. Belajar tentang kesehatan, kehidupan, coping mekanismenya. Kita bukan belajar lah, lebih tukar pikiran, sharing-sharing ya. Karena mungkin dari kamu yang lebih muda, lebih kekinian gitu kan. Saya lebih cengeng Bang Ikang. Saya lebih cengeng dengerin cerita Bang Ikang. Tadi nangis aku. Iya. Jadi pengen belajar untuk bisa. Semoga ada manfaatnya tapi ya. Banyak sekali manfaatnya dan juga semoga untuk sobat sehat banyak sekali manfaatnya. Lebih mindfulness dan kalau misalnya dirasa ada hal-hal yang berantakan dalam kehidupan, yuk pelan-pelan dirapihkan. Sesimpel jam tidurnya benerin, makannya lebih sehat, gizi seimbang. Ya karena sekali lagi you are what you think. Apa yang kamu pikirkan adalah diri kamu sendiri. Jadi semuanya mulai dari pikiran. Bang Ikang, terima kasih banyak. Thank you. Sudah main-main ke Rahasia Sehat. Sehat selalu untuk Bang Ikang Fauzi. Sama-sama ya. Sehat selalu. Gini dong, gaya rocker. Nyanyi dulu. Lagu yang baru. Lagu baru. Oke. Spill dong dikit. Ininya doain Nabi Yunus aja ya. Boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yeay! Kalau di TikTok gini sekarang Bang. Oh gitu.